Bayangkan, selembar kertas yang dibuang ke tong sampah, ternyata adalah kunci harta warisan triliunan rupiah. Seorang pemulung wanita menemukan kertas itu, dan dengan lugu berniat mengembalikannya. Namun miris, sesampainya di rumah mewah itu, ia justru dihina, didorong, dan diusir seperti kotoran. Padahal, pemilik rumah yang sombong itu tidak sadar bahwa pemulung yang mereka hina adalah pemilik sah dari seluruh kekayaan itu. Bagaimana kebenaran ini terungkap? Simak kisahnya sampai habis. Udara panas siang itu terasa membakar kulit punggung Sari, namun rasa perih di perutnya jauh lebih menyiksa. Sudah 2 hari ia hanya mengganjal perut dengan air keran masjid. Tangan kurusnya yang penuh goresan kembali mengaduk isi tong sampah besar di depan sebuah gerbang menshan yang menjulang angkuh di kawasan elit. Harapannya sederhana, hanya ingin menemukan botol plastik bekas atau kardus yang bisa ditukar dengan 1.000-2.000 rupiah demi sesuap nasi. Namun, takdir siang itu menyuguhkan kejutan yang jauh berbeda. Di antara tumpukan sisa makanan basah dan dedaunan kering, jemari Sari menyentuh permukaan benda yang licin, kaku, dan terasa asing. Itu jelas bukan sampah biasa. Sari menarik benda itu keluar perlahan, membersihkan noda saus busuk yang menempel di sudutnya dengan ujung kaosnya yang dekil. Sebuah amplop tebal berwarna putih gading dengan tekstur kertas yang terasa sangat mahal dan berat di telapak tangan kasarnya. Ada aroma parfum samar yang tercium, sangat kontras dengan bau busuk menyengat di sekelilingnya. Yang membuat napas Sari seketika tercekat adalah segel lilin merah darah yang merekat kuat di bagian belakang amplop, serta tulisan tangan tegak bersambung yang tegas di bagian depannya. Buka setelah saya tiada, surat wasiat dan hak waris Tuan Dharma. Dunia seakan berhenti berputar sejenak bagi Sari. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia memang miskin dan tidak tamat sekolah dasar. Namun ia cukup paham untuk mengerti betapa beratnya makna tulisan itu. Ini adalah dokumen hukum yang sangat krusial. Ini adalah masa depan seseorang. Mengapa benda sepenting ini bisa berakhir tragis di tempat pembuangan kotoran bersama limbah dapur? Logika Sari berteriak keras menyuruhnya untuk melemparnya kembali. Urusan orang kaya selalu rumit, licik, dan berbahaya bagi orang kecil sepertinya. Jika ia tertangkap membawa ini, siapa yang akan percaya pada niat baik seorang pemulung kumuh? Tuduhan pencuri pasti akan langsung melayang padanya tanpa ampun. Ketakutan membuat tangannya gemetar hebat. Bayangan sel penjara yang dingin dan gelap sempat melintas di benaknya, membuatnya ingin lari sejauh mungkin dan melupakan apa yang baru saja ia temukan. Namun, saat ia hendak menjatuhkan kembali amplop itu ke dalam tong, hatinya terasa sakit. Ia teringat wajah almarhum ibunya yang selalu mengajarkan kejujuran, meski dalam kemelaratan paling dalam. Membiarkan amanah ini lenyap dan membusuk di antara sampah sama saja dengan mengkhianati nuraninya sendiri. Sari menelan ludah, menyingkirkan rasa takut yang mencekik lehernya. Mungkin Tuhan sengaja menaruh benda ini di tangannya bukan tanpa alasan. Mungkin ini ujian berat untuk melihat apakah kemiskinan telah mematikan rasa kemanusiaannya. Dengan napas tertahan dan tekad yang mulai membulat, Sari mengambil keputusan nekat. Ia melihat ke kiri dan kanan dengan waspada, lalu dengan cepat menyelipkan amplop tebal itu ke balik bajunya yang lusuh, memastikannya aman menempel di kulitnya dan tidak terlihat dari luar. Detak jantungnya berpacu kencang, memukul-mukul dada lebih keras dari suara perutnya yang lapar. Ia tidak lagi mempedulikan botol bekas atau kardus. Kakinya melangkah cepat meninggalkan area itu, membawa sebuah rahasia besar yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia harus mencari alamat pemiliknya, meski itu artinya ia harus berjalan kaki membelah kota. Sari sama sekali tidak menyadari bahwa di balik jendela lantai 2 sebuah rumah di seberang jalan, sepasang mata tajam sedang mengawasi gerak-geriknya dengan tatapan penuh rencana jahat. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi kelabu pekat, seolah alam turut merasakan beban berat yang kini dipikul oleh pundak ringkih Sari. Alamat yang tertera samar di sudut amplop itu ternyata berada di ujung kota yang berlawanan, sebuah kawasan elit di atas bukit yang jaraknya puluhan kilometer dari tempatnya berdiri saat ini. Tanpa uang sepeser pun di saku celananya yang bolong untuk sekadar naik angkutan umum, sepasang kaki kurus tanpa alas kaki yang layak itu menjadi satu-satunya andalan Sari. Tekadnya sudah bulat, ia harus mengantarkan surat ini hari ini juga.
Baru setengah perjalanan, hujan deras turun tanpa ampun, mengguyur tubuhnya hingga basah kuyup dalam sekejap. Air dingin menusuk hingga ke tulang, membuat bibirnya gemetar membiru, namun Sari tidak sedikit pun memedulikan kesehatannya sendiri. Tangannya justru sibuk mendekap erat bagian perutnya, mati-matian melindungi amplop berharga itu di balik lapisan plastik bekas yang sempat ia pungut di pinggir jalan. Bagi Sari, selembar kertas itu kini jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Jalanan mulai sepi dan mencekam saat ia terpaksa melewati lorong sempit di bawah jembatan layang demi memotong jalan. Suasana suram seketika menyergap, membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik pilar beton yang penuh coretan kusam, dua sosok pria berwajah garang melangkah keluar, menghalangi jalannya dengan tatapan lapar. Mata mereka terkunci pada tonjolan di balik baju Sari yang ia dekap erat. "Woi, bawa apa itu? Bagi sini," bentak salah satu dari mereka dengan suara parau yang menggelegar di lorong sunyi itu. Jantung Sari seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Mereka pasti mengira ia menyembunyikan uang hasil memulung atau makanan enak yang ia simpan untuk diri sendiri. Sari mundur selangkah dengan lutut gemetar, menggeleng kuat dengan wajah pucat pasi. Ia tahu betul kejamnya jalanan. Orang-orang ini tak akan segan melukai orang miskin sepertinya hanya demi recehan. "Ini bukan uang, Bang, sumpah. Ini cuma surat," cicit Sari dengan suara bergetar hebat, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Pria itu mendengus tak percaya dan maju selangkah hendak merampas paksa. Adrenalin seketika membanjiri tubuh Sari. Ketakutan akan hilangnya amanah itu, entah bagaimana memberinya kekuatan yang tak masuk akal. Saat tangan kasar preman itu hampir menyentuh kerah bajunya, Sari nekat menerobos celah sempit di antara mereka dan berlari sekencang mungkin menembus hujan deras. Teriakan marah dan umpatan kasar terdengar di belakangnya, disusul suara langkah kaki berat yang mengejar. Sari berlari tanpa menoleh sedikit pun, kakinya lecet tergores aspal kasar dan kerikil tajam. Napasnya memburu menyakitkan dada seolah paru-parunya akan meledak. Ia terus memacu kakinya hingga batas kemampuannya, sampai akhirnya suara kejaran itu menghilang ditelan derasnya suara hujan. Ia merosot duduk di emperan toko yang tutup, terengah-engah, mencampur air mata dan air hujan yang membasahi pipinya yang tirus. Di tengah dingin yang menusuk tulang dan rasa lapar yang semakin perih melilit perut, bayangan wajah teduh ibunya kembali hadir dalam ingatannya. Jujur itu berat, enduk, tapi orang jujur tidak akan pernah dibiarkan hancur sendirian oleh Tuhan. Kata-kata sederhana itu menghangatkan hatinya yang beku, memberinya alasan untuk bangkit kembali. Sari memeriksa amplop di balik bajunya dengan tangan gemetar. Masih kering dan utuh sempurna. Senyum kecil terukir di bibirnya yang pucat. Ia mengusap wajahnya kasar, mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang mulai berdarah. Ia harus sampai. Ia harus menyelesaikan tugas suci ini. Langkahnya kembali terayun, tertatih namun pasti, menuju sebuah gerbang tinggi berlapis emas yang kini mulai terlihat samar di kejauhan, tanpa menyadari bahwa penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada hujan badai baru saja menantinya di balik kemewahan tersebut. Gerbang besi ulir setinggi 5 meter yang dilapisi ket emas itu menjulang angku di hadapan Sari, seolah menjadi batas tegas antara surga dunia dan neraka kemiskinan tempatnya berasal. Sari berdiri kaku, tubuhnya yang basah kuyup menggigil hebat, sementara air kotor dari bajunya menetes-netes mengotori marmer putih di depan pos penjagaan. Belum sempat tangannya yang keriput karena kedinginan menyentuh bel interkom, seorang satpam bertubuh tegap dengan seragam licin sudah keluar menghardiknya. Wajah satpam itu masam, hidungnya berkerut jijik seakan mencium bangkai tikus. Padahal yang berdiri di depannya hanyalah sesama manusia yang sedang bernasib malang. "Heh, mau ngapain lo gembel? Jangan berdiri di situ, bikin kotor pemandangan aja. Pergi sana cari makan di tempat lain." Bentakannya kasar, memecah kesunyian kawasan elit itu. Sari menunduk dalam, rasa malu menyengat wajahnya lebih panas dari tamparan, namun ia memaksa kakinya tetap terpaku di sana demi sebuah janji. "Maaf, Pak. Saya bukan mau minta-minta." Suara Sari parau dan lemah, hampir tak terdengar di antara deru angin sore. "Saya menemukan sesuatu yang penting, punya tuan pemilik rumah ini. Saya harus kasih langsung ke beliau."
Sari mencoba merogoh balik bajunya, ingin menunjukkan amplop itu sebagai bukti. Namun, gerakan tangannya justru disalahartikan. Satpam itu melangkah maju dengan agresif, mengira Sari hendak mengeluarkan senjata atau berbuat nekat. Tanpa aba-aba, tangan kekar satpam itu mendorong bahu ringkih Sari dengan kuat. Tenaga Sari yang sudah terkuras habis tak mampu menahan dorongan itu. Tubuhnya terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan, dan jatuh terjerembab keras ke dalam kubangan lumpur sisa hujan di pinggir aspal. Bunyi cipratan air kotor terdengar menyedihkan, seragam lusuhnya kini semakin tak berbentuk, berlumur tanah coklat pekat. Rasa sakit menghantam pinggangnya, tapi rasa perih di hatinya jauh lebih menyiksa. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, bercampur dengan lumpur di pipinya. Dari balik gerbang, seorang asisten rumah tangga wanita berpakaian rapi keluar dengan wajah sinis. Bukannya menolong, ia justru berkacak pinggang sambil meludah ke tanah. Dasar orang miskin gak tahu diri. Udah dibilang pergi, malah bikin drama di sini. Tuan Dharma itu orang terhormat. Mana mungkin punya urusan sama gembel bau sampah kayak kamu. Paling juga itu cuma modus mau nipu minta duit. Cecarnya tajam. Kata-kata itu menghujam jantung Sari bak sembilu. Ia meremas lumpur di tangannya, merasakan harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ingin rasanya ia melempar amplop wasiat itu ke muka mereka dan berteriak bahwa ia datang membawa kebaikan, bukan kehinaan. Namun, tangan kirinya refleks meraba perutnya. Amplop itu masih aman. Amanah ibunya masih terjaga. Sari berusaha bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya, mengabaikan tatapan merendahkan dari dua orang itu. Lututnya gemetar hebat menahan bobot tubuhnya sendiri. Ia menyeka wajahnya yang kotor dengan lengan baju, menatap nanar ke arah jendela besar rumah mewah itu yang tertutup rapat. Apakah kekayaan memang selalu menutup mata hati manusia? Saat Sari hampir berbalik badan dengan langkah gontai untuk menyerah, sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan mendekat dari arah jalan raya dan berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun, menampilkan wajah seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan tatapan mata setajam elang yang langsung terkunci pada sosok Sari yang berlumuran lumpur. Wanita itu menyipitkan mata, bukan karena kasihan, tapi karena melihat ujung amplop putih berlogo khusus yang tak sengaja menyembul dari balik baju Sari yang terkoyak. Wanita yang baru saja turun dari mobil mewah itu adalah Tante Mirna, adik ipar Tuan Dharma yang terkenal licik dan sangat terobsesi pada harta warisan. Matanya seketika membelalak lebar, pupilnya mengecil seolah melihat hantu bangkit di siang bolong. Ia mengenali dengan sangat jelas segel lilin merah yang menyembul samar dari balik baju kumuh Sari yang basah. Jantungnya berdegup kencang tak karuan. Itu adalah surat wasiat asli yang seharusnya sudah ia musnahkan di tempat pembakaran sampah semalam. Bagaimana mungkin dokumen keramat penentu nasib warisan triliunan rupiah itu bisa selamat dan kini menempel di tubuh seorang pemulung menjijikan ini? Kepanikan luar biasa melanda pikirannya. Jika surat itu sampai ke tangan Tuan Dharma, tamatlah riwayatnya saat itu juga. Tanpa menunggu supir membukakan pintu, Mirna bergegas turun, sepatu hak tingginya beradu keras dengan aspal, menimbulkan bunyi tak-tak-tak yang mengintimidasi. Ia mengabaikan satpam yang hendak memberi hormat, fokusnya kini hanya satu. Merebut kembali bukti kejahatannya itu sebelum terlambat. "Heh, kamu. Tunggu dulu." Panggil Mirna dengan nada yang dibuat-buat semanis mungkin, meski sorot matanya dingin menusuk seperti es. Ia melangkah cepat mendekati Sari, sesekali menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, karena tak tahan bau amis lumpur yang menguar dari tubuh gadis itu. "Aduh, kasihan sekali kamu, nak. Pasti lapar dan lelah. Ya? Sini, tante bantu kamu." Tangan Mirna yang bergelang emas berlian merogoh tas kulit mahalnya dengan tergesa, mengeluarkan segepok uang ratusan ribu yang masih kaku dan licin. Ia menyodorkan uang merah itu tepat ke depan wajah Sari, seolah sedang memberi makan hewan peliharaan yang kelaparan. "Ini ada uang banyak buat kamu makan enak sebulan penuh di restoran. Tapi, sebagai gantinya, sini berikan kertas kotor yang kamu pegang itu. Itu cuma sampah kertas tagihan biasa kok. Gak ada gunanya sama sekali buat kamu. Sini, biar tante yang buang ke tempat yang seharusnya."
Sari terdiam kaku menatap lembaran uang yang melambai menggoda di depan matanya. Jumlah itu sangat besar. Lebih dari cukup untuk biaya hidupnya berbulan-bulan tanpa harus lelah mengais sampah di bawah terik matahari. Namun, insting bertahan hidup yang ditempa kerasnya jalanan menyalakan alarm bahaya yang nyaring di kepala Sari. Ada getaran ketakutan yang tersembunyi rapat di balik senyum palsu wanita kaya ini. Jika kertas ini benar hanya sampah tagihan tak berguna, kenapa wanita ini rela menukarnya dengan uang sebanyak itu? Kenapa tangannya gemetar hebat saat mencoba meraihnya? Sari mundur selangkah, mendekap perutnya lebih erat lagi. Nurani kecilnya berteriak keras. Surat ini bukan sekadar kertas. Ini adalah nyawa dan hak seseorang yang sedang dizalimi. Maaf, Nyonya, saya nggak butuh uangnya. Saya cuma mau ketemu Tuan Dharma. Amanah ini harus sampai ke tangan beliau langsung, bukan orang lain, tolak Sari dengan suara tegas, meski tubuhnya bergetar menahan dingin dan takut. Wajah Mirna seketika berubah merah pada menahan amarah yang meledak tak terkendali. Topeng kebaikannya runtuh seketika, berganti menjadi wajah asli yang bengis dan menakutkan. Dasar gembel kurang ajar. Dikasih hati minta jantung. Hardiknya kasar, suaranya melengking tinggi membuat satpam dan pembantu di belakangnya terlonjak kaget. Mirna maju menerjang membabi buta, tak lagi peduli pada kotoran lumpur yang mungkin menempel di baju mahalnya. Ia mencengkeram lengan kurus Sari dengan kuku-kukunya yang tajam terawat, berusaha merobek baju Sari untuk mengambil paksa amplop itu. Sini, itu milikku. Kamu mencurinya kan? Dasar maling busuk. Sari meronta sekuat tenaga, rasa perih akibat cengkeraman kuku itu menjalar panas di kulit lengannya, namun ia tak melepaskan pelukannya pada surat itu barang sedetik pun. Terjadi tarik-menarik yang sengit dan tidak seimbang di depan gerbang megah itu. Sari yang lemah fisik dan kelaparan, harus bertarung melawan Mirna yang buta karena keserakahan harta duniawi. Di tengah pergulatan fisik yang semakin kasar itu, kancing baju bagian atas Sari terlepas satu persatu karena tarikan paksa Mirna. Hal itu tanpa sengaja mengekspos leher jenjang Sari yang selama ini tertutup. Sebuah kalung liontin tua berkarat berbentuk hati yang selama ini selalu tersembunyi di balik bajunya, kini berayun liar keluar. Kilauan logam tua itu memantulkan sisa cahaya matahari sore, berayun ke kiri dan ke kanan, tepat saat pintu utama rumah besar itu terbuka perlahan secara otomatis. Suara keributan yang tak wajar di halaman depan ternyata telah membangunkan sang pemilik rumah dari istirahatnya. Sebuah kursi roda elektrik meluncur keluar perlahan dari balik pintu jati yang megah, membawa sosok tua yang tampak sangat lemah dan pucat. Namun, mata tua itu seketika membelalak lebar. Napasnya tercekat hebat saat pandangannya jatuh bukan pada keributan itu, melainkan terpaku pada benda kecil yang berayun di leher Sari. Hentikan! Teriakan itu terdengar serak dan lemah, namun memiliki wibawa yang cukup kuat untuk membekukan suasana panas di depan gerbang seketika. Pintu pagar otomatis terbuka lebar, dan sebuah kursi roda elektrik melaju pelan membelah kerumunan. Tuan Dharma, dengan wajah pucat pasi dan selang oksigen yang masih menempel di hidungnya, menatap tajam ke arah Mirna yang masih mencengkeram kerah baju Sari. Tangannya yang kurus tampak gemetar hebat di atas pegangan kursi roda, bukan karena penyakit tua yang menggerogotinya, melainkan karena guncangan batin dahsyat saat melihat kilauan logam berkarat yang menggantung liar di leher gadis pemulung itu. Mirna yang terkejut setengah mati langsung melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. Wajahnya berubah pucat, namun otak liciknya segera berputar mencari alasan untuk menutupi kepanikan. Mas Dharma, untung Mas keluar. Lihat ini, gembel kecil ini mau mencuri. Dia menyusup masuk dan menyerang saya saat saya memergokinya. Seru Mirna dengan nada tinggi yang dibuat-buat, jarinya menunjuk wajah Sari yang masih ketakutan. Sari mundur dengan napas tersengal, merapatkan bajunya yang robek sambil mendekap amplop itu semakin erat. Ia ingin lari sekarang juga, menjauh dari orang-orang kaya yang menakutkan ini. Namun, tatapan orang tua di kursi roda itu memaku kakinya. Pria itu tidak menatapnya dengan jijik seperti satpam atau wanita tadi, melainkan dengan mata yang melebar dan berkaca-kaca, seolah sedang melihat hantu yang bangkit dari masa lalu. Bohong, saya bukan pencuri, Pak. Demi Allah, bisik Sari lirih,
air matanya menetes lagi membasahi pipi yang berlumpur. Satpam yang tadi mendorong Sari segera pasang badan, bersiap menyeret gadis itu keluar paksa. "Maaf Tuan, biar saya amankan sampah masyarakat ini. Dia pasti berbahaya bagi kesehatan Tuan." Namun, sebelum tangan kasar Satpam itu menyentuh lengan Sari, Tuan Dharma mengangkat tangannya, memberi isyarat tegas dan mutlak. "Minggir kalian semua. Jangan ada yang menyentuh dia," perintahnya dengan suara bergetar menahan tangis. Tuan Dharma tidak peduli pada ocehan Mirna. Matanya terkunci mati pada liontin hati berkarat di leher Sari. Liontin dengan ukiran bunga melati kecil yang sangat spesifik, benda yang sudah ia rindukan seumur hidupnya. "Kau." Tuan Dharma menjalankan kursi rodanya semakin dekat hingga berjarak hanya 1 meter dari Sari. Aroma obat-obatan tercium samar dari tubuh pria tua itu. Sari gemetar, kakinya lemas, tapi tatapan mata pria tua itu tidak menyeratkan kemarahan, melainkan kerinduan yang sangat dalam dan menyakitkan. "Mendekatlah, nak. Jangan takut pada kakek." Suaranya berubah lembut, nyaris seperti bisikan seorang ayah yang putus asa. Mirna yang menyadari arah pandangan kakak iparnya itu, seketika merasa darahnya berhenti mengalir. Ia tahu betul kalung itu. Itu adalah kalung warisan keluarga yang dipakai oleh menantunya yang hilang puluhan tahun lalu dalam kecelakaan, bersama cucu bayi yang tak pernah ditemukan jasadnya. Jika kalung itu ada pada gadis gembel ini, maka bencana besar bagi Mirna sudah di depan mata. "Mas, jangan dengarkan dia. Dia pasti mencuri kalung itu dari mayat atau memungutnya di tong sampah. Dia itu penipu ulung," jerit Mirna panik, berusaha menghalangi pandangan Tuan Dharma dengan tubuhnya. "Diam kau, Mirna," bentak Tuan Dharma keras hingga ia terbatuk-batuk parah. Ia mengabaikan sakit yang menusuk dadanya. Tangannya terulur gemetar ingin menyentuh liontin itu. Boleh Bapak lihat kalungmu sebentar?" Pintanya memohon dengan mata basah. Sari yang bingung perlahan mengangguk ragu. Nalurinya mengatakan pria ini tidak jahat. Ia membiarkan tangan keriput pria kaya itu menyentuh harta satu-satunya peninggalan ibunya. Saat jari Tuan Dharma membalik liontin itu dengan gemetar, ia melihat inisial kecil, SD, Saras dan Dharma, yang terukir pudar di bagian belakangnya. Seketika itu juga, pertahanan Tuan Dharma runtuh total. Isak tangis pilu pecah dari bibirnya. Ia menatap wajah Sari lekat-lekat, menelusuri setiap inci fitur wajahnya yang tertutup debu. Di balik kusam dan kurusnya wajah itu, ia melihat pantulan wajah putri tercintanya yang telah lama pergi. "Ya Tuhan, Engkau sungguh maha baik," isaknya. Sari hanya terdiam bingung, tidak mengerti mengapa pria asing ini menangisinya. Namun, yang jauh lebih mengejutkan adalah ketika Tuan Dharma tiba-tiba meraih tangan kotornya yang penuh lumpur, dan mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. Mirna mundur selangkah dengan lutut lemas, menyadari bahwa rahasia kelam yang ia kubur dalam-dalam kini telah terbongkar tepat di depan matanya. Suasana hening yang mencekam menyelimuti pelataran mensyan megah itu, hanya terganggu oleh isak tangis tertahan Tuan Dharma yang masih menggenggam erat tangan Sari yang kotor dan kasar. Namun, momen haru itu tak berlangsung lama, karena mata tua Tuan Dharma yang basah kini beralih pada benda persegi panjang yang masih didekap protektif oleh tangan kiri Sari. Amplop putih gading dengan segel merah yang sangat ia kenali. Itu adalah surat wasiat yang ia tulis dengan tangan gemetar seminggu sebelum serangan jantung menyerangnya, dokumen sakral yang seharusnya tersimpan aman di dalam brankas besi di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Dengan suara serak dan tangan terulur, ia meminta benda itu. Sari, yang masih bingung dan takut dengan perubahan situasi yang begitu drastis, perlahan menyerahkan amanah yang ia jaga mati-matian itu. Saat Tuan Dharma melihat noda kotoran sisa sampah busuk yang menodai ujung amplop berlogo emas itu, rahangnya mengeras menahan amarah yang meledak di dada. Ia tidak perlu bertanya di mana Sari menemukannya. Bau busuk yang menguar samar dari kertas itu menceritakan segalanya tentang pengkhianatan yang terjadi di rumahnya sendiri. "Mirna." Suara Tuan Dharma terdengar rendah namun mengerikan, bergetar seperti gemuruh guntur sebelum badai besar melanda. Ia menatap adik iparnya dengan tatapan nyalang penuh kekecewaan yang mendalam. "Bagaimana mungkin surat wasiat paling rahasia yang kuisimpan di brankas pribadi,
bisa ditemukan oleh anak ini di tempat sampah depan rumahku sendiri. Wajah Mirna yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi topeng kepanikan yang retak. Ia sadar ia tersudut. Kebohongan yang ia susun rapi selama bertahun-tahun terancam hancur lebur, hanya karena kecerobohannya membuang dokumen itu tanpa memusnahkannya terlebih dahulu. Dalam keputusasaan karena takut kehilangan kesempatan menguasai harta, Mirna memilih jalan nekat, menyerang balik dengan fitnah yang lebih keji. Dia pasti mencurinya. Mas, anak gembel ini pasti menyusup masuk ke ruang kerja Mas saat kita semua lengah. Dia pencuri licik yang terlatih. Lihat tampangnya, dia kriminal. Dia bahkan mencuri kalung itu dari mayat di kuburan, aku yakin itu. Teriak Mirna histeris, telunjuknya menuding wajah Sari dengan penuh kebencian, berusaha memutarbalikkan fakta di detik-detik terakhir. Sari tersentak mundur bagai disambar petir di siang bolong. Tuduhan itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik ataupun dorongan satpam tadi. Harga dirinya sebagai manusia jujur tercabik-cabik. Saya bukan pencuri, teriak Sari, suaranya pecah oleh tangis pilu yang tak terbendung. Keberaniannya muncul karena rasa sakit hati yang tak tertahankan. Saya temukan itu di tong sampah. Demi Tuhan. Dan kalung ini pemberian ibu saya sebelum meninggal di gubuk kami. Jangan pernah hina ibu saya. Teriakan Sari menggema di halaman luas itu, menyuarakan kebenaran yang menyengat nurani siapapun yang mendengarnya. Tuan Dharma mengangkat tangannya tinggi, membungkam ocehan berbisa Mirna seketika. Dengan tangan gemetar hebat, ia merobek segel surat itu dan membacakan satu paragraf kunci dengan suara lantang yang menyayat hati. Seluruh harta kekayaan saya akan jatuh ke tangan cucu kandung saya, putri tunggal dari Saraswati, yang hilang 20 tahun lalu. Ciri utamanya adalah kalung liontin berukir bunga melati dengan inisial SD di belakangnya. Hening. Kalimat itu menggantung berat di udara, membekukan waktu. Semua mata kini tertuju pada kalung berkarat yang melingkar di leher Sari. Fakta itu tak terbantahkan dan menampar kesadaran semua orang di sana. Sari terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan seolah lupa caranya bernapas. Ingatan masa kecilnya berputar cepat bak gulungan film. Ibunya, Saras, yang selalu menangis diam-diam saat melihat foto rumah besar di koran bekas. Ibunya yang hidup dalam persembunyian dan kemelaratan, namun selalu menjaga kalung itu seperti nyawa keduanya, berpesan agar Sari menyimpannya sampai waktu yang tepat. Jadi inikah jawabannya? Pria tua di kursi roda yang kaya raya ini bukan orang asing, melainkan kakek kandungnya sendiri? Rasa syok menghantam dada Sari begitu keras, hingga pandangannya berkunang-kunang. Kebenaran ini terlalu besar, terlalu menyakitkan, sekaligus terlalu indah untuk dipercaya oleh akal sehatnya yang sederhana. Mirna, yang menyadari skakmat di depan mata, belum mau menyerah pada nasib. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Itu kebetulan. Banyak kalung pasaran seperti itu di pasar loak. Kita butuh bukti tes DNA. Mas Dharma jangan tertipu drama murahan gembel penipu ini. Serunya panik. Suaranya melengking berusaha meracuni pikiran Tuan Dharma lagi. Namun, Tuan Dharma sudah melihat sesuatu yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun di dunia ini. Mata Sari. Mata itu adalah replika sempurna dari mata putrinya, Saras, yang telah tiada. Cukup, Mirna. Cukup, potong Tuan Dharma dingin, nadanya mematikan segala argumen. Ia menatap Sari dengan pandangan yang meruntuhkan segala tembok perbedaan kasta yang selama ini memisahkan mereka. Nak, jawab dengan jujur siapa nama ibumu, tanyanya lembut namun mendesak. Sari menelan ludah, suaranya bergetar hebat saat menjawab lirih. Saras namanya Saraswati, Kek. Satu kata itu menjadi kunci terakhir yang membuka kotak Pandora masa lalu. Tuan Dharma memejamkan mata. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya yang keriput. Ia tahu, hari pembalasan bagi mereka yang jahat dan hari kemenangan bagi darah dagingnya telah tiba. Namun ia belum menyadari betapa nekatnya Mirna saat menyadari hartanya akan melayang. Suasana di ruang tamu utama mansion itu terasa jauh lebih mencekam daripada ruang sidang pengadilan manapun. Lampu kristal yang menggantung mewah di langit-langit, seolah menyorot tajam ke arah tiga manusia yang duduk membisu di sofa kulit.
Pak Hendra, pengacara kepercayaan keluarga yang baru saja tiba, memegang sebuah amplop coklat tertutup rapat di tangannya. Itu adalah hasil tes DNA ekspres yang dilakukan beberapa jam lalu di laboratorium terbaik kota. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipis Tante Mirna. Tangannya meremas ujung gaun mahalnya hingga memutih. Matanya liar bergerak ke sana kemari mencari celah untuk kabur dari kenyataan. Di seberangnya, Sari duduk diam menunduk. Ia sudah bersih, mengenakan pakaian sederhana milik mendiang Ibu Tuan Dharma, namun aura kecemasannya tak bisa disembunyikan. Ia takut, bukan karena takut kehilangan harta yang tak pernah ia impikan, tapi takut jika harapan akan keluarga yang baru saja tumbuh di hatinya harus diberangus lagi oleh takdir. Baiklah, saya akan bacakan hasilnya sekarang. Suara bariton Pak Hendra memecah keheningan yang menyesakan itu. Bunyi kertas yang ditarik keluar dari amplop terdengar sangat nyaring, seperti suara gesekan pisau di telinga Mirna. Tuan Dharma menahan napas. Tangannya yang keriput menggenggam erat sandaran kursi rodanya. Berdasarkan analisis genetik, probabilitas hubungan biologis antara Tuan Darmawan dan Saudari Sari adalah 99,99%. Tidak diragukan lagi, Sari adalah cucu kandung biologis Anda, Tuan. Kalimat itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Tuan Dharma langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat oleh tangis syukur yang pecah seketika. Alhamdulillah cucuku benar-benar cucuku, isaknya pilu. Namun, reaksi Mirna justru sebaliknya. Wanita itu bangkit berdiri dengan histeris, wajahnya merah padam karena panik dan marah. Bohong. Itu pasti palsu. Kalian semua sekongkol. Gembel ini pasti menyogok orang lab. Tidak mungkin anak sampah ini pewaris harta kakak. Teriaknya membabi buta, menunjuk-nunjuk wajah Sari dengan jari gemetar. Akal sehatnya sudah hilang ditelan ketamakan. Ia berlari menerjang ke meja, berniat merobek kertas hasil tes DNA itu, namun langkahnya terhenti oleh suara tegas Tuan Dharma. Duduk kau, Mirna, bentak Tuan Dharma, kali ini suaranya menggelegar penuh tenaga, seolah sakitnya hilang seketika. Kau ingin bukti lain? Lihat ke layar televisi itu. Tuan Dharma menekan tombol remote dengan kasar. Layar raksasa di dinding menyala, menampilkan rekaman CCTV hitam putih tertanggal semalam. Di sana, terlihat jelas sosok Mirna yang mengenakan daster sutra, mengendap-endap keluar gerbang membawa tumpukan dokumen, termasuk amplop wasiat itu. Dengan wajah angkuh dan malas, Mirna terlihat melempar begitu saja dokumen-dokumen itu ke dalam tong sampah umum di depan rumah, tanpa repot-repot menyobek atau membakarnya karena merasa sudah menang dan tak ada yang akan memeriksa sampah. Kau lihat itu? Suara Tuan Dharma bergetar menahan amarah yang meluap. Kau berniat membuang masa depan cucuku ke tempat sampah. Kau ingin menghapus jejaknya. Tapi tahukah kau ironi terbesarnya? Justru karena keserakahan dan kemalasanmu itulah, Sari bisa menemukan surat itu. Tuan Dharma menatap adik iparnya dengan tatapan yang menghujam jantung. Jika kau membakarnya, rahasia ini akan terkubur selamanya. Tapi karena kau membuangnya ke tong sampah, kau sendirilah yang secara tidak langsung mengirimkan undangan kepada Sari untuk pulang ke rumah ini. Kau menggali lubang kuburmu sendiri dengan tangan kotormu, Mirna. Sari ternganga menatap layar itu, air mata mengalir deras di pipinya. Ia baru menyadari betapa ajaibnya cara Tuhan bekerja. Musibah yang ia kira kebetulan, ternyata adalah skenario sempurna untuk membalas kejahatan. Mirna terpaku kaku, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya lemas tak bertulang, dan ia pun ambruk ke lantai marmer yang dingin. Ia meraung, bukan karena menyesal, tapi karena menyadari kebodohan fatalnya sendiri. Rencana jahat yang ia susun puluhan tahun hancur lebur, hanya karena ia terlalu sombong untuk menyalakan korek api. Di tengah raungan penyesalan Mirna yang memilukan, Sari merasakan sebuah tangan hangat menggenggam bahunya. Ia menoleh dan mendapati kakeknya tersenyum lembut. Sebuah senyum kemenangan yang damai. Namun, saat mata Sari bertatapan dengan Mirna yang kini bersimpu di kakinya, sebuah keputusan besar kini berada di tangannya. Apakah ia akan membalas dendam dengan kejam, atau memilih jalan lain yang tak terduga?
Berdirilah, Tante. Suara Sari memecah keheningan ruang tamu yang mencekam. Nadanya tenang, datar, namun memiliki wibawa yang membuat seisi ruangan merinding. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada caci maki yang kasar. Tuan Dharma menatap cucunya dengan rasa bangga yang membuncah. Kemiskinan ternyata tidak mengerus keluhuran budi gadis itu, justru menempanya menjadi baja yang berkilau. Mirna, yang masih bersimpuh di lantai dengan wajah sembab berantakan, mendongak perlahan. Matanya menyiratkan ketakutan sekaligus harapan naif akan pengampunan. Saya tidak akan memenjarakan Tante, lanjut Sari sambil melangkah mundur, menciptakan jarak tegas di antara mereka. Polisi dan jeruji besi tidak akan bisa mengajarkan rasa cukup pada hati yang tamak. Hukuman Tante adalah hidup dengan rasa malu dan penyesalan. Sari menarik napas panjang, menatap wanita yang dulu mendorongnya ke lumpur itu tepat di manik mata. Silakan kemasi barang-barang pribadi Tante sekarang. Tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali. Harta yang bukan hak kita, selamanya tidak akan pernah membawa berkah, sekeras apapun kita menggenggamnya. Vonis itu jatuh lebih berat daripada palu hakim manapun. Diusir dari surga yang selama ini ingin ia kuasai, menjadi orang asing yang tak dianggap, adalah kematian sosial bagi Mirna. Dengan langkah gontai dan air mata yang tak henti mengalir, Mirna menyeret kakinya keluar dari mensyah megah itu, membawa serta kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ia kalah bukan karena Sari lebih kuat, tapi karena ia meremehkan kekuatan sebuah kejujuran. 6 bulan berlalu, dan musim telah berganti. Gerbang emas mensyah itu kini terbuka lebar. Namun bukan untuk mobil-mobil mewah pejabat, melainkan untuk ratusan orang berbaju lusuh yang berbaris rapi dengan wajah sumringah. Sari berdiri di podium taman depan, tampil memukau dengan balutan gaun putih sederhana namun elegan. Kulitnya yang dulu kusam kini bersih bercahaya, rambutnya tertata rapi. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Kalung liontin besi berkarat itu masih melingkar setia di lehernya. Ia menolak menggantinya dengan berlian atau emas murni. Baginya, karat itu adalah pengingat jati diri, kompas moral agar ia tidak lupa daratan saat terbang tinggi. Hari itu adalah peresmian Yayasan Kasih Saraswati, sebuah kompleks rumah singgah dan pusat pelatihan kerja gratis bagi para pemulung kota yang ia bangun dengan warisannya. Sari turun dari podium, tidak ragu menyalami tangan-tangan kotor dan kasar para tamu undangannya. Ia memeluk seorang nenek pemulung tua yang menangis haru, persis seperti ia memeluk dirinya sendiri di masa lalu. Dulu, saya pernah diusir dari gerbang ini karena dianggap sampah, bisik Sari lembut, suaranya terdengar lewat pengeras suara, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Tapi Tuhan mengajarkan saya lewat cara yang unik, bahwa kadang, mutiara terindah justru disembunyikan di tempat paling kotor, menunggu tangan yang tulus untuk menemukannya. Tepuk tangan gemuruh pecah, diiringi tangis bahagia mereka yang merasa dimanusiakan kembali. Di teras rumah, Tuan Dharma tersenyum lebar di atas kursi rodanya. Air mata bahagia menetes di pipi keriputnya. Ia melihat putrinya hidup kembali dalam diri Sari, bahkan lebih kuat dan lebih bercahaya. Sore itu, di bawah langit senja yang menyapu atap mensyah dengan warna keemasan, kisah tentang surat wasiat di tong sampah itu menemukan akhir yang sempurna. Sari membuktikan bahwa nasib bisa diubah, derajat bisa diangkat, tapi hati yang bersih adalah kekayaan sejati yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kisah Cinderella pemulung ini pun ditutup bukan sekadar dengan hidup bahagia selamanya, melainkan dengan hidup bermanfaat selamanya bagi sesama.